sedikit Pak, terakhir Pak. Kemarin kan bertemu dengan sudah diberi penjelasan ya kan sudah diberi penjelasan. PPN adalah undang-undang ya kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membantu rakyat kecil ya. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah ya. Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Pen TV. Oke pemirsa, seperti biasa kali ini kita akan membahas sebuah video yang sedang viral lagi. Masih tentang dunia politik pemirsa. Masih tentang Bapak Prabowo, presiden kita. Ya, pernyataan Pak Prabowo yang ingin menaikkan pajak atau PPN sebesar 12% itu menuai pro dan kontra pemirsa. Ada yang pro, ada yang kontra. Kita simak saja langsung videonya, kita reaction, tonton sampai habis. Ini dia videonya. Mbak Amel bertanya, apa benar kalau Prabowo Gibran menang pajak akan naik? Nah ini nih, banyak yang salah mengartikan. Menaikkan rasio pajak itu berbeda dengan menaikkan tarif pajak. Lalu bagaimana cara kita menaikkan rasio pajak? Tentunya dengan meningkatkan ekspor, hilirisasi, transisi energi hijau, mengurangi impor minyak, meningkatkan produktivitas dalam negeri, dan juga swasembada pangan. Menaikkan rasio pajak berarti meningkatkan penerimaan negara. Maka ke depan perlu dibentuk Badan Penerimaan Negara yang ada di bawah komando langsung dari Presiden. Sehingga ke depan Dirjen Pajak dan Bea Cukai kita jadikan satu. Maka dalam hal ini Badan Penerimaan Negara hanya fokus pada penerimaan negara saja. Kalian tahu gak sih berita yang lagi rame, berita yang lagi Pernyataannya dibahas banyak orang, kenaikan PPN 12%. yaitu mengenai Mari kita simak pajak dari 11% pernyataan menjadi yang lain, guys. 12%. Nah, jadi pro per kontra, 1 Januari 2025 setuju pajak atau akan tidaknya naik dari 11% di video selanjutnya. menjadi 12%. Kesannya tuh dikit, naiknya cuma 1%. Padahal 1% itu bisa mempengaruhi Ini penjelasannya masuk akal sih dari dengan kenaikan netizen, ada pajak yang pro dan ini akan kontranya, guys. membuat hidup kita semakin sulit. Masalahnya ada di mana sih? Masalahnya satu, pengangguran masih banyak. Yang kedua, lapangan pekerjaan ini Ngantuk, masih guys. susah banget. Yang ketiga, gaji rata-rata di Indonesia itu masih kurang buat kebutuhan. Ditambah sekarang pajak akan naik 12%. Ini semua ini habis sama pajak nih. Nah, setelah saya baca dari berbagai media dan berita, dampak yang akan timbul dengan naiknya pajak 12% itu apa aja sih? Nih aku sebutin ya. Nah, yang pertama ada di masyarakat dengan penghasilan rendah dan menengah. Daya beli yang akan menurun. Kenaikan pajak 12% ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat, apalagi masyarakat tersebut masih mengandalkan gaji tetap. Adanya penyempitan konsumsi. Mungkin dengan naiknya pajak ini, banyak masyarakat yang terpaksa mengurangi konsumsinya mereka. Ditambah lagi barang-barang yang biasa mereka beli melambung tinggi harganya karena pajak tersebut. Dan ini akan mempengaruhi penurunan kualitas hidup. Katanya mau menjadi Indonesia emas, tapi malah menjadi Indonesia cemas. Nah, yang kedua yang terkena dampak Barang yang bersifat mewah adalah UKM. itu naiknya 12%. Usaha kecil Bukan dan barang menengah. Dampak bagi UKM ini bukan barang mewah ya. Yang satu, lainnya peningkatan biaya barang operasional yang mewah yang ternyata, guys. akan melambung tinggi. Dan kesulitannya mereka akan pengelolaan pajak. Yang ketiga yang kena dampak pajak 12% ini ada di sektor industri. Yang pertama ada industri otomotif, industri properti, industri elektronik. Nah, barang ini semua akan kena pajak 12%. Juga tentunya mempengaruhi sektor impor maupun ekspor. Nah, di ekspor ini bisa terhambat karena harga barang menjadi lebih tinggi di pasar global. Yang keempat dari dampak ini ada di sektor perdagangan dan jasa.
Siap-siap juga bagi ibu-ibu karena bukan cuma barang mewah, sabun, deterjen, sampai pakaian, kayak shampoo, kecap. Kebutuhan sehari-hari ini akan dikenakan pajak 12%. Gak bisa kita pungkiri, mau kita belanja di pasar tradisional ataupun supermarket, jika pajak ini naik, maka semua kebutuhan pokok akan naik. Inilah daftar barang dan jasa favorit Gen Z katanya, yang kena PPN 12% di 2025. Kuota internet, Netflix, Spotify, tiket konser, kopi susu, cicilan motor, game online, TV, kulkas, multivitamin, tiket pesawat. Padahal ini semua kebutuhan, semua kalangan, bukan cuma Gen Z. Kuota internet, semua kalangan, Netflix juga, Spotify, konser, game online, bukan cuman Gen Z, tapi Gen Alpha pun udah pada beli game online. Ini dan selisihnya sangat lumayan menguras kantong ya, bisa kalian lihat sendiri. Pemerintah seharusnya lebih bijaksana dalam merumuskan kebijakan pajak, karena ini adalah langkah yang beresiko menguras kantong rakyat kecil. PPN 12% buat barang mewah, PPN 12% buat semuanya kecuali barang dan jasa pokok. Ini bakal clear kalau pemerintahnya gentle, ngasih rilis resmi, nih loh batasan PPN kayak gini, tapi apa dilakukan? Tidak, masih simpang siur jadinya. Enak situasinya, jadi kalau ada masyarakat yang protes, bentrok sama masyarakat lainnya, bagus cara mainnya. Biar ada yang belain tanpa perlu nyewa buzzer, bagus, keren, emang S3 ilmu politik, keren. Katanya pemerintah nggak suka hoax sama misinformasi, tapi giliran gini aja, diem itu emas tuh. Orang buset, kenapa nggak ngasih tau kenapa? Orang maunya ngambil doang, kagak mau ngomong. Tiba ngomong buset. Di masyarakat kita tuh orang ngambil kagak ngomong, hitungannya maling. Orang ngambil ngomongnya beda, hitungannya nipu. Masa iya mau jadi kayak gitu sih, Bang? Kagak dong. Kenapa emang kagak ngomong? Kurang, orangnya kurang. Kan kementerian udah nambah, lembaga nambah, staf-staf juga nambah. Yang ngegolin ini hampir semuanya di DPR. Koalisi banyak banget isinya, utusan khusus banyak banget, buset. Pejabat segitu banyak, pada kagak ada ngomong, kagak punya lidah pada, Kalau nggak punya lidah itu bagaimana ngejilatnya? Enggak. Itu kejauhan. Enggak, itu kejauhan, itu jahat banget ya. Maaf. Kenapa pada kagak ngomong? Pada sariawan, Nih. Nah, gue sariawan, gue tetap ngomong. Karena obat sariawan gue nanti kena pajak 12%. Lagi rame banget orang ngebahas kalau misalnya pajak naik dari 11% ke 12%, itu kenaikannya bukan 1%, tapi 9%. Hah, kok bisa? Sini aku jelasin. Oke, misal harga barang 100.000, terus pajaknya 11%. Artinya, pajak yang harus kita bayar 11.000 rupiah. Nah, kalau misal pajaknya jadi 12%, maka pajak yang harus kita bayar adalah 12.000. Nah, dari 11.000 ke 12.000, naiknya adalah tambah 1.000 rupiah. Lah kan naik 1.000, berarti kan cuma naik 1% dari 100.000. Benar. Kalau kita lihat dari harga total, itu naiknya 1%. Tapi sebenarnya harga barang itu kan tetap. Yang berubah itu pajaknya. Jadi, kalau kita mau hitung perubahan pajak, kita cuma boleh fokus ke pajaknya. Jadi kalau kita fokus ke pajaknya, berarti 1.000 itu naik dari 11.000 ke 12.000. Nah, berarti kita mau ngitung 1.000 itu berapa persen dari 11.000. Jadi, 1.000 dibagi 11.000 dikali 100%. Jadi ini adalah 100 per 11%. Nah, itu kalau dihitung sekitar 9,09% atau dibulatkan 9%. Kesimpulannya, memang pajaknya naik 1%, tapi nominal pajak yang harus dibayar itu naiknya 9% dari sebelumnya. Begitu teman-teman. Oke guys, jadi kesimpulannya soal rencana Pak Prabowo menaikkan pajak jadi 12% ini memang memancing banyak pro dan kontra, terutama di kalangan masyarakat. Tapi di satu sisi lain pemerintah punya alasan guys, alasan kuat untuk meningkatkan pendapatan negara demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Tapi di sisi lain juga banyak yang khawatir guys, kenaikan pajak ini bakal membebani masyarakat kecil dan UMKM. Namun kebijakan ini sebenarnya bisa jadi baik guys, kalau penerapannya transparan, adil dan benar-benar berdampak positif ke segala sektor, terutama sektor yang membutuhkan. Tapi yang namanya komunikasi guys, harus dieksekusi benar-benar dan diperhatikan biar tidak makin bikin masyarakat resah.
Intinya untuk kasus ini atau persoalan ini bukan setuju atau enggaknya ya guys ya, tapi gimana kebijakan ini bisa dijalankan dengan bijak dan tepat sasaran. Nah, menurut kalian gimana nih? Kalian di kubu pro atau kontra soal pajak yang dinaikkan 12% ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys ya. Oke, sekian dulu obrolan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Bang Pen TV. Biar kita bisa terus membahas isu-isu yang sedang hangat lainnya. Sekian saja videonya, sampai jumpa.